Recording in progress. Ada berapa peserta ya? Kalau untuk ini Kak kurang lebih hanya 200 lebih. Tapi ini masih ada yang belum gabung. Tapi nanti di sela-sela Oh, beberapa sudah ini meningkat. baru bakal gabung Kak. Biasanya paling banyak dulu Kak 30 jam. Oke. Kita mulai saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa ya sedikit sharing-sharing terkait dengan masalah akidah akhlak, terkait dengan materi akidah akhlak. Pun tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama mengucapkan salawat kepadanya, utamanya pula karena ini sudah masuk pada bulan Ramadan, sudah masuk pada 10 akhir Ramadan. Ya, awalnya perkenalkan, nama saya Rahmat Adnanira. Saya mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, berasal dari kampus IAIN Bonn. Mungkin cukup itu saja perkenalan singkat dari saya. Sisanya kalau ada yang bertanya, ya silakan. Sebelum kita lanjut ke ada yang bertanya terkait identitas saya. Gimana teman-teman? Cek, halo. Ada penghuninya enggak? Di kolom chat ini Kak ada yang bertanya. Oh, Di orang mana ini Kak? Nah, bisa dijawab Kak. saya orang Sulawesi Selatan, orang Bone, orang Kabupaten Bone ya, di Sulawesi Selatan. Wah, Mutmainah dari kabupaten mana kalau boleh tahu? Oh, di Wajo ya. Oh, saya juga orang Bone. Lumayan. Ini teman-temannya masih ada yang mau ditunggu atau kita lanjut saja? Bisa langsung lanjut saja Kak. Oh ya, kita lanjut saja. Boleh dinyalakan kameranya semua? Supaya bisa saling kenal. Nanti siapa tahu bertemu di lain tempat. Oh, ini bukannya. Oh, ini orangnya. Oke, kita mulai saja. Kemarin teman-teman sudah belajar ya akidah akhlak awal-awal yang sama Kak siapa?
Y. Ya, karena sudah masuk waktu, sudah hampir jam 10:30, saya mulai ya. Eh, Introvert ya. Orang introvert itu kalau di sosial media biasanya orang yang paling eksis loh. Oke, kita mulai saja. Masih ada yang ingat tentang materinya kemarin tentang akidah akhlak? Ya, masih ada yang ingat tentang akidah akhlak? Kalau tidak berani ngomong, ketik saja, tidak apa-apa. Daripada saya sebentar kayak orang yang ceramah di atas mimbar ya, enggak. Ayo saya tunggu sampai waduh, enggak ingat. Oke. Sederhananya akidah akhlak itu begini. Akidah itu adalah sesuatu yang mengatur tentang hubungan kita dengan Allah, dalam artian bahwa bagaimana seorang manusia itu mengesahkan Allah, bagaimana seorang manusia itu ingat kepada Allah, dan beberapa hal-hal lain yang menyangkut ketauhidan. Sedangkan kata akhlak berupa bentuk perbuatan dari seorang manusia yang kemudian itu sebagai bentuk dari akidahnya. Jadi orang yang berakidah tentu akan berakhlak. Secara sederhananya seperti itu. Ya, jadi jangan dilupa lagi ya. Oke. Oke, karena materi yang khusus dibagikan kepada kakak itu hanya pada bagian akhlak terpuji dan akhlak buruk saja, atau dalam artian akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Nah, akhlak itu sebagaimana yang kakak tadi jelaskan bahwa misalnya dalam ungkapan Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa. Ya, tentunya dari sifat yang tertanam itu timbul perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan, atau dengan artian kita melakukannya dengan spontan. Misalnya, saya kasih contoh, ada orang yang sedang terjatuh di jalanan. Adik-adik pernah mendengar istilah tentang adik-adik pernah mendengar istilah tentang apa lagi itu? Ya, misalnya ada orang yang jatuh di jalanan, kemudian tanpa adanya pikiran, tanpa adanya rasa saya untung atau tidak, teman-teman akan langsung melakukan perbuatan baik dengan menolongnya tanpa melakukan pertimbangan atau pikiran. Itu yang kemudian masuk ke bagian pembelajaran akhlak misalnya. Itu khusus pada akhlak pada sesama ciptaan Tuhan. Sehingga sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah satu sifat yang tertanam dalam jiwa, daripada jiwa itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu.
atau dalam artian kita spontan melakukan kebaikan tanpa berpikir apakah kebaikan yang saya lakukan ada untungnya terhadap saya atau tidak. Dalam artian ini untung dari segi duniawi ya, karena kalau tadi, oke, kita lanjut. Berbicara tentang akhirat itu pasti pahalanya akan selalu terhitung, sehingga orang-orang yang kemudian akhlaknya terpuji tentu akan pula dicatat sebagai kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'annya, man 'amila shalihan falinafsi, dan wa man asa'a fa 'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Yang kemudian terjemahannya bahwa barang siapa yang berbuat kebaikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat keburukan maka dosanya untuk dirinya sendiri. Sungguh Allah tidak akan pernah menganiaya hambanya. Kemudian ditambah pula dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah ayat 7-8 yang faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah dan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang kemudian masuk pada bagian-bagian ketika ada sebuah perbuatan yang kemudian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan Imam Al-Ghazali ini hampir mirip juga dengan ungkapan satu tokoh dalam Islam. Misalnya Ibnu Sina dan sebagainya, sehingga tokoh-tokoh Islam tersebut mengungkapkan bahwa akhlak itu adalah sesuatu yang kemudian membawa ketenangan pada jiwa manusia, kemudian akhlak itu juga tertanam, dan sehingga tanpa ada pikiran menguntungkan atau tidak, maka seseorang yang berakhlak terpuji akan melaksanakan tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa kemudian hubungan nilai dengan akhlak? Apa kemudian hubungan nilai dengan akhlak? Nah, jikalau berbicara tentang nilai, dalam beberapa literatur, nilai itu value, atau dalam artian bahwa nilai itu akan selalu berbentuk pada perbuatan-perbuatan positif. Perbuatan-perbuatan positif. Analogikan saja begini. Ambang batas negatif dengan positif itu kan 0. 0 itu tidak ada artinya. 1 itu dikatakan bernilai. Sedangkan -1 itu tidak dikatakan bernilai. Anggap saja bahwa angka 1 ini sebuah perbuatan baik dan -1 adalah perbuatan buruk. Hitunglah seperti itu. Sehingga dalam artiannya bahwa nilai itu akan selalu mengarah kepada hal-hal positif. Nilai akan selalu mengarah pada hal-hal positif. Nah, hubungannya dengan akhlak adalah tadi secara definisi yang disampaikan oleh yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali, bahwa akhlak itu adalah perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian bahwa nilai akan selalu mengarah pada hal-hal yang positif, seperti analogi saya tadi bahwa 1 itu disebut bernilai, -1 itu disebut tidak bernilai. Sehingga hubungan nilai dengan akhlak yaitu akhlak akan selalu mengarahkan seseorang pada hal-hal yang bernilai. Akhlak akan selalu mengarahkan seseorang pada hal-hal yang bernilai. Dalam artiannya bahwa
seseorang yang memiliki akhlak pun kemudian akan memiliki nilai dalam kehidupannya. Seseorang yang berakhlak pun akan memiliki nilai dalam kehidupannya. Setiap satu perbuatan baik yang diperbuat oleh seseorang, maka itu dinilai satu pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan sekecil biji zarah pun kebaikan yang kemudian dilakukan oleh seorang manusia itu pun akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menghubungkan antara bahwa orang-orang yang berakhlak akan selalu bernilai dan memiliki nilai. Ya. Selanjutnya, kira-kira akhlak itu penting atau tidak? Saya bertanya kepada teman-teman. Apakah akhlak itu penting atau tidak? Ayo coba jawab di kolom komentar, di kolom chat. Ya, kalau penting alasannya apa coba? Nah, kalau penting alasannya apa? Ayo. Coba pikir satu alasan saja. Misalnya, teman-teman berada dalam satu lingkungan, kalau nggak perkotaan ya perdesaan saja, tidak apa-apa. Karena ada banyak hal yang kemudian bisa kita petik dari sebuah kata yang dimaksud yang berbunyi akhlak ini. Percuma banyak ilmu tapi akhlaknya nggak ada. Sebut saja orang yang seperti itu tidak berilmu. Ya, yang apa banyaknya? Kalau banyak, coba sebut satu. Kalau percuma banyak ilmu tapi tidak ada akhlaknya atau akhlaknya tidak ada, itu sama saja bahwa orang itu tidak berilmu. Karena seseorang baru dikatakan berilmu apabila dia mampu menjalankan ilmunya. Sehingga ilmu bukanlah kambing hitam dari perbuatan seseorang, tapi tetap saja pribadinya, bukan ilmunya. Ayo, ada contoh yang lain? Sambil sharing. Ayo teman-teman. Apa contoh pentingnya akhlak? Karena dengan akhlak dunia aman. Aman dari apa? Aman dari penindasan? Ya, bisa juga. Dengan berakhlak, dunia juga akan termasuk aman. Nih misalnya, ketika seseorang berakhlak, maka perilakunya, tingkah lakunya, dan seluruh ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya akan terkontrol dengan sendirinya. Seluruh ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya itu kemudian akan berisi nilai-nilai yang akan mengantarkan kesejukan bagi si pendengar. Orang yang mendengarkan kita bercerita pun akan merasa, wah, ini orang moralnya luar biasa. Tapi itu bukan tujuan orang yang berakhlak, yang bukan untuk dipuji oleh orang lain, melainkan ya untuk memberikan kesejukan tanpa ada rasa untuk dipuji dan hal-hal yang serupa lainnya. Sehingga seseorang yang berakhlak kemudian dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kedekatan dengan, pertama, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai ciptaan yang kemudian menuruti perintah-perintah Allah, yang kemudian misalnya tertera di dalam Al-Quran surah Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, karena itu juga merupakan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan dalam artian khalifah di sini itu kan banyak sekali artinya.
yang kemudian sebuah bentuk aspek-aspek kekhalifahan kemudian baru akan terlaksana dengan baik apabila seorang manusia itu memiliki akhlak yang baik pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa akhlak itu penting sekali. Akhlak itu penting sekali. Ya, benar bahwa akhlak itu akan membuat orang tentram, dan akhlak juga akan menuntun seseorang peduli pada lingkungan, bahkan peduli pada diri sendiri. Karena yang paling penting adalah ada sebuah quotes begini, perbaikilah dirimu sendiri sebelum memperbaiki orang lain. Dalam artinya bahwa sebelum engkau mengubah orang lain, maka ubahlah dirimu sendiri. Karena dengan engkau mengubah dirimu menjadi lebih baik, orang-orang dan engkau menyampaikan share-sharemu, share-share Islam kemudian dengan baik pula, maka itu akan tersampaikan dari hati. Karena sesuatu yang disampaikan dengan ikhlas itu kemudian berasal dari hati dan kemudian akan tersampaikan dan akan masuk pula ke dalam hati, tidak hanya akan masuk saja di telinga kemudian keluar. Sehingga sesuatu yang disebut dengan keberakhlakan, engkau berakhlak, maka segala perilakumu yang kemudian tercermin dari perbuatanmu yang dilihat oleh orang lain itu akan tertanam dalam jiwa orang lain bahwa oh, orang ini kemudian berakhlak, oh, orang ini tidak berakhlak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pentingnya akhlak itu memiliki beberapa hal yang kemudian dapat dimasukkan bahwa ini merupakan kepentingan atau pentingnya akhlak. Di antaranya adalah akhlak itu sangat penting karena akan membantu seorang manusia dalam bersosialisasi. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini sebagai makhluk individu yang butuh bersosial, pun dengan orang introvert. Orang introvert itu kan bukan orang yang antisosial, karena antisosial merupakan gangguan jiwa atau gangguan mental. Tapi orang introvert itu adalah orang yang baterai sosialnya cepat sekali habis ketika berada di kerumunan. Nah, orang introvert kemudian banyak sekali hal yang kemudian dapat dia berikan sebagai penerapan akhlak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, sehingga pula bahwa tadi akhlak itu akan membantu seseorang dalam kehidupan sosialnya. Akhlak akan membantu kehidupan sosialnya. Sebagaimanapun kepribadian seseorang, sebagaimanapun tertutupnya seseorang, maka tetap saja dia akan butuh untuk bersosial, butuh untuk saling dekat dengan orang lain, kenal dengan orang lain. Dalam artian bahwa seorang yang pendiam sekalipun itu bukanlah orang yang tidak ingin kenal, tidak ingin bersosial dengan siapapun. Karena sejatinya kita butuh dengan orang lain butuh dengan kita. Itu artinya bahwa ada timbal balik antara si A dengan si B, dengan karakter-karakter lain yang berbeda. Hanya saja kemudian ada beberapa kontrol-kontrol yang harus kita batasi. Ada beberapa kontrol-kontrol yang harus kita batasi bahwa memilih teman itu yang baik, bersosial itu dan berada dalam lingkungan, dan pilih-pilihlah dalam berteman, berada dalam lingkungan itu kita juga harus pilih-pilih. Tidak boleh tidak dianjurkan untuk berada dalam lingkungan yang tidak sesuai dengan koridor agama. Misalnya berada dalam lingkungan teman-teman yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dianjurkan dalam agama. Iya, harus bijak memilih teman.
Oke. Selanjutnya. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, ini sangat penting sekali bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selain untuk menyebarkan agama Islam yang penuh rahmat, penuh cinta dan penuh kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertugas untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertugas menyempurnakan akhlak. Sebagaimana dalam hadis bahwa Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, makarimul akhlak dalam istilahnya itu. Dalam artiannya bahwa sebelum-sebelumnya itu sudah akhlak yang tertata. Hanya saja manusia masih sering keluar dari koridor akhlak yang seutuhnya. Dalam artiannya bahwa manusia sudah punya fondasi akhlak yang baik, hanya saja masih perlu disempurnakan. Itu yang kemudian Rasulullah SAW datang. Misalnya pula dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang baik. Dalam kehidupan Rasulullah SAW itu dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang baik. Akhlak kepada keluarganya, akhlak kepada istri-istrinya, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada sahabat. Bahkan Rasulullah SAW juga berakhlak kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Itu dibuktikan ketika Nabi Muhammad SAW tidak langsung memaksa orang untuk masuk Islam. Hei, kamu masuk Islam. Rasulullah tidak seperti itu. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya dengan lembut. Jikalau kemudian ada yang bertanya, bagaimana dengan perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah itu termasuk berakhlak juga? Perang-perang yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bukanlah dengan tujuan untuk memamerkan kebengisan, tapi itu termasuk dalam bagian-bagian menyiarkan agama Islam. Karena awal dari peperangan yang muncul di zaman-zaman Nabi Muhammad SAW, perang-perang Islam yang ada pada saat itu khusus untuk menumpas musuh-musuh Islam yang kemudian dengan terang-terangan membenci Islam, dan ingin membunuh Rasulullah SAW karena kebencian mereka dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena mereka tidak menerima berhala-berhala mereka ada yang menandingi. Itu yang kemudian. Ada satu kisah menarik terkait dengan akhlak dari Rasulullah SAW. Kisahnya itu ketika teman-teman pernah dengar kisah Nabiullah Muhammad SAW di pinggiran kota Madinah dengan seorang perempuan tua yang buta. Pernah dengar tidak? Ya, pernah dengar kisah Rasulullah SAW di pinggiran kota Madinah bersama dengan perempuan tua yang buta. Ada yang dari madrasah di sini? Ada teman-teman yang dari madrasah? Ya, kalau tidak ada, oke kita lanjut saja. Ya, semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Salah satu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan seorang perempuan buta di pinggiran kota Madinah. Hampir setiap hari, dikisahkan hampir setiap hari Nabi Muhammad SAW mendatangi orang tua buta ini, perempuan
tua buta ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membawakan makanan kepada orang buta ini. Setiap harinya perempuan buta ini itu pekerjaannya duduk, kemudian menjelek-jelekkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hei, jangan kalian percaya Muhammad. Muhammad itu seorang pembohong. Muhammad itu seorang pembohong. Jangan kalian ikuti dia, jangan kalian mendengarkan apa yang diucapkan, dan jangan kalian memasuki agamanya. Hampir setiap hari. Karena biasanya, misalnya kalau ada orang yang lewat di depannya, orang buta kan tidak bisa melihat, namun dia mendengar langkah kaki. Setiap ada langkah kaki yang didengar, dia selalu berucap, hei, jangan kalian ikuti Nabi Muhammad, jangan kalian ikuti Muhammad. Dia itu seorang pendusta, dia itu seorang pembohong. Muhammad itu seorang pembohong, jangan kalian ikuti dia. Dia menyesatkan kalian. Itu terus setiap hari. Dan bahkan ketika Nabi Muhammad SAW membawakan makanan kepada perempuan buta itu, tetap saja Nabi Muhammad sambil menyuapi, perempuan itu tetap mengatakan, kamu jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta. Padahal dia sedang disuap. Misalnya kalau kita yang berada di posisi Nabi Muhammad mungkin sudah dimasuki banyak sekali itu di mulutnya. Tapi Nabi Muhammad bukan orang yang seperti itu. Nabi Muhammad memasukkan sedikit demi sedikit makanan ke dalam mulut perempuan buta itu, sedikit demi sedikit, baru kemudian akan dimasukkan makanan lagi ketika perempuan itu sudah berhenti mengunyah. Baru kemudian dimasukkan makanan lagi ketika perempuan itu sudah berhenti mengunyah. Dalam artian bahwa di dalam mulutnya sudah tidak ada lagi makanan. Itu sebagai bentuk bahwa Nabi Muhammad SAW sangat berakhlak dan sangat mencintai siapapun itu. Nah, karena sering sekali mendapat cemoohan, itu bukan sebagai alasan dari Nabi Muhammad SAW untuk berhenti melakukan perbuatan baiknya itu kepada seorang perempuan buta yang perempuan tua yang kita tadi. Hampir setiap hari Nabi Muhammad SAW rutin memberikan makanan dengan cara yang sama, meskipun setiap hari pula orang itu mengolok-olok, menghardik, dan mengejek Nabi Muhammad SAW dan mengatakannya sebagai pembohong, pendusta, dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad dengan akhlaknya yang sangat baik, tidak memperdulikan ucapannya. Andaikan saja kita sebagai Nabi Muhammad SAW lihat orang buta, sudah tua lagi, mungkin bahkan untuk membawa makanan, untuk datang ke tempat itu saja mungkin sudah sangat risih. Kita sudah sangat risih. Ataupun misalnya kita menyuapnya, pasti akan langsung masih mau. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Itu kemudian dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setiap harinya. Nah, tepat pada satu ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi Muhammad SAW kemudian Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar As-Siddiq kemudian bertanya kepada Aisyah. Saya bertanya, Aisyah itu siapa? Ada yang tahu, teman-teman? Aisyah, ada yang tahu, teman-teman? Siapa itu Aisyah? Kalau Abu Bakar, siapanya Aisyah? Kalau Abu Bakar, siapanya Aisyah? Ayo, ada yang tahu? Abu Bakar, apanya Aisyah? Kok paman? Ya, benar.
Abu Bakar itu ayahnya Aisyah. Jadi Abu Bakar apanya Rasulullah? Jadi Abu Bakar itu apanya Rasulullah? Ya, benar sekali. Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan menantu, tapi mertua. Abu Bakar itu mertua dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, eh, Abu Bakar sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu bertanya kepada anaknya, "Hai anakku, perbuatan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang belum pernah saya lakukan?" Aisyah bilang, sepertinya sudah semua, sepertinya semua yang perbuatan yang dilakukan oleh eh, Rasulullah telah engkau laksanakan semua, ayahku. Kemudian Abu Bakar bertanya lagi, coba pikir-pikir lagi, apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah yang kemudian saya tidak lakukan. Kemudian Aisyah sampai pada kesimpulan bahwa Rasulullah setiap hari mendatangi seorang buta di pinggiran kota Madinah dan membawakan makanan untuknya. Jadi pagi-pagi Abu Bakar kemudian datang ke rumah Aisyah untuk mengambil makanan seperti yang sering dibawakan oleh Nabi Muhammad kepada perempuan buta tadi, kepada orang buta tadi. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar ketika sampai di tempat itu? Wanita itu pun masih saja pekerjaannya menghardik Nabi Muhammad SAW. Muhammad itu pembohong, Muhammad itu pendusta, jangan kalian ikuti dia. Ketika sampai Abu Bakar itu kemudian selayaknya orang pada umumnya, ya, kita sampai langsung kemudian Abu Bakar duduk di sebelahnya, kemudian duduk di dekat perempuan buta ini tadi, duduk di dekat orang buta ini tadi. Kemudian Abu Bakar memberinya makan perlahan. Apa yang disampaikan oleh perempuan buta itu, oleh orang buta itu, bukan engkau yang memberikan saya makan sebelum-sebelumnya. Engkau bukanlah orang yang pernah memberikan saya makan sebelumnya. Caramu sangat berbeda dengan orang itu. Orang itu memberi makan kepada saya sangat lembut. Berbeda dengan caramu. Itu yang kemudian disampaikan oleh orang buta itu kepada Abu Bakar. Apa yang kemudian dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar berkata bahwa, tidak, yang memberikan makanan itu adalah saya, bukan orang lain. Tapi dengan instingnya, karena dia tidak mampu melihat, orang buta itu mengatakan, bukan kamu yang memberikan saya makanan, bukan kamu yang pernah menyuapi saya, tapi orang lain. Orang itu sangatlah lembut. Orang itu sangatlah lembut. Apa yang kemudian dikatakan oleh Abu Bakar? Abu Bakar berkata bahwa orang yang sebenarnya memberimu makan setiap hari itu adalah Nabi Muhammad SAW yang setiap hari engkau olok-olok. Orang yang memberimu makan adalah Rasulullah SAW, Rasulullah Muhammad SAW yang setiap hari engkau olok-olok. Itu yang kemudian dikatakan oleh Abu Bakar. Sehingga dengan diucapkannya itu, karena Nabi Muhammad SAW sebelumnya itu tidak pernah mengatakan bahwa saya kasih kamu makanan, jangan olok-olok saya lagi. Itu tidak pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW memberikannya dengan ikhlas, dengan lembut kepada orang buta ini. Sehingga pada akhirnya, karena tahu bahwa orang yang memberinya makan adalah orang yang selalu setiap hari dia olok-olok, orang yang setiap hari dia hardik, orang buta itu kemudian masuk Islam. Seperti kata temannya tadi, login.
ya login ke dalam Islam. Akhirnya login juga dan dibantu bersyahadat oleh Abu Bakar alaihissalam. Ini kemudian sebuah kisah yang sangat menyentuh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian sebagaimana ada dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa dalam diri Nabi Muhammad SAW, dalam diri Rasulullah itu terdapat suri toladan yang baik. Begitu pula ketika Aisyah ditanya oleh sahabat bahwa bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran yang isinya itu selalu berada dalam koridor kebaikan, ya. Teman-teman, waktunya sampai jam berapa, Kak Yusuf? Sampai jam berapa? Waktunya Kak bisa sampai 11.30 Kak. Oh, sampai 11.30. Oke. Ini masih ada beberapa lanjutan, tapi mungkin bisa kita bicarakan untuk pertemuan selanjutnya, karena masih ada beberapa kali pertemuan antara kita. Jadi untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas tentang apa itu akhlak terpuji, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa akhlak itu adalah sifat yang cek. Halo, Assalamualaikum. Iya Kak, Waalaikumsalam. Cek. Sudah Laptop saya jaringannya kurang baik, jadi saya pindah di sini ya. Oke, guys. Mungkin teman-teman sudah bisa bertanya, materinya cuma itu saja tadi. Sisanya kita lanjut untuk berbincang terkait dengan akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Ya, ini ada pertanyaan dari teman kita. Apa bedanya adab dengan akhlak? Adab itu adalah sesuatu juga yang kemudian bernilai, sesuatu yang baik pula, juga sesuatu hal yang dapat mengantarkan manusia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja bedanya dengan akhlak adalah adab itu dilakukan berdasarkan aturan dan norma-norma. Ingat, penekanannya di sini. Adab itu dilakukan berdasarkan aturan atau norma-norma yang berlaku.
Sedangkan akhlak itu dilakukan spontan tanpa ada pertimbangan. Engkau melakukan kebaikan tanpa mempertimbangkan apa untungnya bagimu. Sedangkan adab adalah kebaikan yang engkau lakukan berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku. Saya kasih contoh. Misalnya di dalam masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, mungkin di masyarakat yang lain itu beberapa, ada juga yang mirip. Di Kabupaten Bone, berdasarkan norma sosial pun norma adat, ada yang disebut dengan istilah mapatabe atau menundukkan, kemudian meletakkan tangan seperti ini, meletakkan tangan sebelah kanan sebagai penghalang, kemudian lewat di depan orang lain sambil mengucapkan tabe. Itu kemudian adab yang ada di Kabupaten Bone, contoh satu. Sedangkan akhlak itu dilakukan tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu. Akhlak itu dilakukan tanpa memikirkan apa untungnya bagi saya. Meskipun itu juga tidak ada dalam aturan dan norma-norma, tapi tidak akan pernah akhlak itu keluar dari aturan dan norma. Karena sejatinya aturan dan norma itu kan dibuat untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Akhlak itu dibuat untuk kepentingan dan aturan yang bersama. Begitu pula dengan norma. Norma itu tidak pernah melanggar hak-hak asasi manusia, tidak pernah melanggar hak-hak asasi manusia. Jikalau ada norma yang kemudian melanggar hak asasi manusia, itu kemudian tidak masuk pada bagian-bagian adab. Ya, jadi adab itu ada ketentuannya. Adab itu ada ketentuannya. Karena setiap daerah punya kebiasaan masing-masing, setiap daerah punya adab, punya norma, punya aturan masing-masing. Berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga kalau akhlak itu cakupannya jauh lebih luas dibanding adab. Meskipun kemudian akhlak bisa masuk pada bagian-bagiannya adab. Tapi keberakhlakan itu pula dapat dilihat dari bagaimana seseorang beradab. Namun intinya bahwa adab itu diatur oleh norma dan aturan-aturan yang ada di sekitar masyarakat. Itu kan adab biasa dilakukan karena ada aturan pun ada keterikatan. Namun kalau akhlak dilakukan tanpa pertimbangan, dilakukan dengan spontan. Itu bisa dipahami? Oke, masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Teman-teman. Oke, sembari menunggu misalnya kalau ada teman-teman yang ingin bertanya. Insya Allah pekan depan kita akan melangsungkan lagi, bukan pekan depan, tapi tergantung pekan depan siapa lagi yang masuk. Mungkin dari teman-teman tutor, insya Allah mereka akan kembali menyajikan materi-materi tentang akidah akhlak. Namun
khusus pada akhlak mahmudah dan mazmumah itu diserahkan kepada kakak. Nah, pada bagian akhlak misalnya, ini kan salah satu contoh dari akhlak Nabiullah Muhammad SAW itu melakukan perbuatan tanpa ada dorongan. Ini pula yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, ini pula yang disampaikan oleh Ibnu Miskawai. Hampir mirip lah definisinya tentang akhlak antara Imam Al-Ghazali dengan Ibnu Miskawai. Namun kemudian dari semua definisi-definisi yang disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam terkait dengan akhlak, itu kemudian contoh konkret yang mereka lihat itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Contoh konkret yang mereka lihat itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana tadi yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sedikit tambahan pembahasan bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dalam artian khalifah di sini bahwa ada kemudian representasi akhlak yang harus ditunjukkan oleh khalifah-khalifah. Khalifah dalam artiannya manusia sebagai seorang pemimpin, karena itu tugas utamanya seorang manusia diutus ke bumi. Itu tugas utama seorang manusia diutus ke bumi sebagai seorang khalifah. Khalifah dalam artian bahwa bukan pemimpin untuk banyak orang, bukan untuk memimpin banyak orang saja, tapi juga untuk memimpin hal terkecil yang dari dirinya sendiri. Hal terkecil yang dari dirinya sendiri. Manusia itu dituntut untuk memimpin dirinya sendiri. Dalam artian bahwa setiap segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia, setiap segala perilaku yang kemudian dilakukan oleh manusia, yang mengontrolnya adalah dirinya sendiri. Bagaimana kemudian cara mengontrol dari perbuatan-perbuatan itu? Ya, setiap orang punya cara yang masing-masing. Setiap orang punya cara masing-masing. Misalnya, orang introvert yang senang dengan buku, dia bisa mengontrol akhlaknya dengan cara banyak membaca buku-buku keagamaan dan membaca sirah-sirah Nabi dan meniru tokoh-tokoh yang berakhlak baik yang kemudian dibacanya. Bahkan ketika menonton pun teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran. Teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran. Saya kasih contoh tontonan yang kebetulan skripsi saya itu tentang tontonan. Skripsi saya itu tentang tontonan, tentang anime One Piece. Skripsi kakak itu tentang anime One Piece. Judulnya itu berkaitan tentang nilai-nilai pendidikan akhlak. Nah, kemudian dalam beberapa scan banyak sekali diperlihatkan contoh-contoh akhlak. Banyak sekali contoh-contoh akhlak yang kemudian diperlihatkan dalam animasi tersebut, dalam film tersebut, sehingga dari itu kakak bisa simpulkan bahwa tidak semua tontonan itu buruk, ada pula yang kemudian isinya mengantarkan pada nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akhlak, dan nilai-nilai kebermanfaatan. Karena meskipun dalam beberapa film ada yang tidak boleh, dan jelas-jelas memang itu ada yang, ya benar sekali. Setiap hal yang kemudian kita lakukan, yang kita temukan, ambil sisi positifnya. Tapi ada memang beberapa tontonan kemudian yang tidak ada sisi positifnya. Ada beberapa tontonan yang tidak ada sisi positifnya. Sehingga untuk belajar masalah akhlak yang baik sebenarnya telah disediakan banyak sekali media. Telah disediakan banyak sekali media untuk belajar. Teman-teman membuka
Instagram pun di dalamnya banyak sekali pelajaran yang mampu teman-teman petik. Misalnya membuka YouTube, banyak sekali juga ceramah-ceramah. Kebetulan juga ya dan judge by cover. Ya, betul sekali. Karena sekarang banyak sekali manusia-manusia manipulatif. Banyak sekali manusia-manusia manipulatif yang kemudian seolah menempatkan dirinya sebagai orang yang sangat baik, namun isinya tidak. Namun bagaimanapun kita sebagai seorang manusia, ya harus yang kita miliki adalah memaklumi sifat-sifat manusia. Ada kemudian satu teori sosial yang sangat kakak suka. Ada satu teori sosial yang kakak suka, yang disampaikan oleh salah satu penulis yang berasal dari Jepang, yang bernama Wataru Watari. Dia itu menulis dalam novel yang ungkapannya begini. Ya, mereka bilang manusia itu adalah makhluk yang saling mendukung. Manusia itu adalah makhluk yang saling mendukung. Itu secara teori. Namun nyatanya manusia adalah makhluk yang bersandar pada sisi lain. Satu sisi bersandar pada sisi lain. Dan kemudian satu orang yang akan dikorbankan. Itu adalah teori yang disampaikan oleh Wataru Watari dalam novelnya, dalam bukunya. Namun ada kemudian hal yang dapat kita petik dari tulisan yang dikutip dari novel Wataru Watari ini, bahwa karena kita telah mengetahui sifat dan tabiat manusia secara realita seperti itu, atau realita sosial seperti itu, maka tugas kita sebagai seorang manusia yang dikatakan sebagai manusia berakhlak, yang dikatakan sebagai manusia yang ingin mencontoh perilaku Nabi Muhammad SAW, itu hendaknya memaklumi sifat-sifat kemanusiaan itu, memaklumi sifat-sifat kemanusiaan yang kemudian orang-orang tunjukkan sebagai perbuatan-perbuatan buruk. Misalnya tadi ada satu orang yang bersandar ke orang lain, kemudian ada satu orang yang dijadikan korban. Ya, orang yang kemudian kita misalnya yang jadi korban, ya sebagai manusia itu kita harusnya memaklumi sifat-sifat manusia. Kita harus memaklumi sifat-sifat manusia. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Setiap manusia itu punya kekurangan. Setiap manusia juga punya kelebihan. Meskipun secara unsur-unsur penciptaan dijelaskan dalam Al-Quran surah At-Tin, kita adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sembari melanjutkan, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya juga, atau sudah mulai capek? Tidak ada yang ngantuk mendengarkan saya berceramah? Bukan ceramah, tapi ini sebenarnya hanya berbagi. Karena saya percaya bahwa teman-teman juga punya referensi sendiri-sendiri terkait dengan akhlak, apalagi bahkan kemarin kan teman-teman sudah belajar tentang dasar-dasar akhlak dari kakak tutor. Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya?
Terkait dengan masalah akhlak mahmudah ini, mungkin teman-teman sudah paham ya. Mungkin Mutmainnah sudah paham, Sabrina juga, Amanda. Benar, teman-teman yang lain. Kalau sudah ya, mungkin bisa kita cukupkan pada pertemuan kali ini. Meskipun kita berinteraksinya lewat media seperti ini, tidak bertatap muka secara langsung, tapi semoga saja tidak mengurangi niat kita untuk mendapatkan dan menambah wawasan. Ya, utamanya juga pada saya juga termasuk menambah wawasan. Dalam artinya bahwa saya bisa belajar dari teman-teman, teman-teman juga bisa memetik sesuatu dari saya. Bagaimana Kak Yusuf? Ya Cek Kak, Kak Yusuf. ya Kak, hadir. Mungkin bisa kita cukupkan saja di sini karena Apakah tadi bisa diulang? mungkin kita cukupkan saja pertemuannya sampai di sini. Oh, oke Kak, siap-siap. Boleh Kak, boleh. Oke. Nanti kita lanjut karena ini kan masih bagian dari pengantar. Pertemuan selanjutnya kita bisa lanjut pada bagian yang lebih serius dari akhlak kemudian. Oke? Oke. Kemudian misalnya jikalau kakak ada salah ucap, ada yang menyinggung perasaan-perasaan dari teman-teman, kakak minta maaf. Ya. Semoga saja di lain waktu kita masih bisa bercakap-cakap seperti ini. Ya, pertemuan selanjutnya kakak harap ya, mungkin teman-teman bisa menyalakan mikrofon, kemudian berinteraksi sama-sama. Bisa? Bisa ya? Irma, Indah, dan teman-teman yang lain. Oke. Jadi cukup sekian dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga Kak Rahmat sudah hadir pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Oke, Amin. oke Kak, siap. Oke, adik-adik semua yang sama-sama berbahagia, jikalau ingin live dari sini, lanjut lagi galau Kak Admin. Bentar. Nanti kita lanjut untuk masuk ke sini ya. Nah, ini kakak mau tanya lagi. Jadi nanti malam ini kita masih ada kelas bahasa Al-Quran hadis, teman-teman. Nanti malam jam kurang lebih jam 9 lah. Jam 9 waktu Indonesia bagian tengah. Kalau WIB itu jam 8 ya adik dia, jadi ingat jangan sampai salah masuk nanti. Kayak semalam ini ada yang masuk ini ternyata sudah selesai kegiatannya. Jadi waktunya dilihat baik-baik. Sama apa lagi ya? Nah, ini juga kakak mau sampaikan yang belum mengerjakan mini tryout-nya itu silahkan dikerjakan karena besok nanti bakal ditutup. Jadi sebisa mungkin hari ini bisa diselesaikan. Tadi saya ketinggalan Kak, tenang kita sudah record ini. Nanti recordnya kakak kompres dulu, habis itu disalin ke Google Drive, baru kakak kirimkan ke grupnya. Oke deh, kalau gitu saya juga mungkin ada kegiatan habis ini. Jadi saya tutup juga ya teman-teman kegiatan kita hari ini. Adik-adik semua bisa
live dari Zoom jikalau misalnya ada kegiatan yang mau diselesaikan lagi. Oke deh, kalau gitu saya pamit dulu ya teman-teman, kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absennya mana Kak? Oh, absennya tunggu nanti kakak kirimkan di grupnya. Kakak mau putar lagu galau dulu guys ya. Mana nih Al tadi? Kayaknya Al sudah keluar ini. Aja, bakmi sedap. Kriuk-kriuk. Hangat senyum memastikan harapanku padamu, padamu. Oh, yeah. Meski ku tahu tak akan mudah bagiku denganmu, denganmu. Oh, yeah. Segala tentangmu istimewa. Andai aku mendapatkanmu, bintang dunia. Coba sejenak mengenal aku, bukan tak mungkin kau akan menemukan aku yang berbeda dari semua yang pernah kau temui, dan berharap untuk memilikimu. Kau keindahan di mataku, kau sempurna, tak kurang, tak lebih. Oh, yeah. Izinkan
Oke, sudah ya, sudah. Nanti kita lanjut lagi. Oke, kakak akhiri Zoom-nya ya. Semoga selamat beraktivitas. Nanti kita kembali lagi. Oke, dadah semuanya.